إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah taala kajian kitab Al-Usulus Sittah untuk 6 pokok atau prinsip di dalam akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita masuk pada prinsip yang kelima, Al-Aslul Khamis. Prinsip yang kelima, Bayanullah subhanahu wa ta'ala li awliyaillahi wa tafriquhu bainahum wa bainal mutashabbihina bihim min a'da'illahil munafiqin wal fujjar. Prinsip yang keenam, penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang siapa wali-wali Allah, dan Allah telah membedakannya dengan orang-orang yang menyerupai para wali Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka itu adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik dan orang-orang yang suka berbuat dosa. Ini prinsip yang kelima yang harus dipahami oleh setiap mukmin, yakni mengenal siapa sebenarnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan siapa musuh Allah, sehingga kita berusaha untuk menjadi wali Allah dan kita mencintai para wali Allah tersebut dan memusuhi siapa yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan tertipu dengan mereka. Jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang yang sebenarnya musuh Allah lalu mereka berpenampilan seperti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini prinsip yang kelima yang sangat penting bagi setiap muslim. Sebab kenyataannya banyak orang yang tidak mengerti siapa itu wali Allah, sehingga mereka mengira musuh Allah adalah wali Allah. Lalu mereka tertipu dengannya dan mengikuti ajaran-ajaran sesatnya. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi setelah pada prinsip sebelumnya kita mengetahui apa itu ilmu dan siapa ulama dan siapa orang-orang yang berpura-pura menjadi ulama, para penyesat umat, yaitu para ahlul bid'ah yang mengajak kepada bid'ah dan kesyirikan, maka tidak kalah pentingnya kita mengenal siapa wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun wali Allah itu artinya orang yang Allah cintai, orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Siapakah mereka dan siapakah yang menyerupai mereka, menyerupai wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menipu umat, sehingga umat menyangka mereka adalah wali Allah, padahal hakikatnya mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mengenal wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang sejati, tentunya tidak ada jalan lain bagi kita kecuali melihat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa wali Allah? Siapa sebenarnya orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai? Di sini Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala menyebutkan 3 ayat di antara banyaknya ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang Allah cintai.
orang-orang yang Allah kasihi, yaitu para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang pertama, wa yakfi fi hadhihi ayatun min surati Ali Imran. Kata beliau rahimahullah, cukuplah yang menjelaskan tentang ini satu ayat dari surat Ali Imran. Wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat ke-31, katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka baik, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku. Yakni ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhibbukumullah, baru kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Yakni akan menjadikan kalian sebagai walinya, sebagai orang yang dikasihinya. Ayat ini dinamakan oleh para ulama dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Ujian bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau benar-benar kalian mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah orang yang Allah utus kepada kalian untuk menjadi teladan kalian, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Kalau kalian cuma mengaku-ngaku cinta Allah, tetapi justru menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan kebid'ahan atau hal-hal yang bertentangan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian tidak akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat benar-benar ujian bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah. Bukti kalian mencintai Allah adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hakikatnya wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang benar-benar berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak membuat hal-hal baru dalam agama, baik dalam akidah maupun dalam amalannya. Dia hanya mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita tahu, orang yang berbuat kebid'ahan, dia bukan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tertipu dengannya. Apalagi kalau sampai mengaku-ngaku wali Allah. Ini kesalahan yang lain. Allah telah melarang, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian menyucikan diri kalian, menganggap diri kalian wali Allah, menganggap diri kalian sudah saleh, sudah baik. Sesungguhnya Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa kepadanya. Pelaku bid'ah, pelaku kesyirikan, mengaku-ngaku wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya wali Allah tidak pernah mengaku-ngaku sebagai wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk kesombongan. Ya. Merasa ibadahnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal seorang tidak tahu. Ibadahnya itu, walaupun dia sudah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa dia pastikan pasti ibadah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa seorang memastikannya. Karena bisa jadi dia riya dalam ibadah, dia tidak ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa harap-harap cemas dan berprasangka baik kepada Allah, semoga amal ibadah kita diterima. Tetapi tidak bisa kita memastikan. Maka siapa yang mengaku sebagai wali Allah, dia bukanlah wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya. Apalagi kalau dia melakukan kebid'ahan yang sudah pasti amalannya tidak akan diterima, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man 'amila 'amalan
laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, yakni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tertolak. Bagaimana dia bisa menjadi wali Allah kalau amalannya saja sudah tertolak? Maka ini syarat yang pertama untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai Allah dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, menjadikan kalian sebagai wali-walinya. Kemudian ayat yang kedua, qala al-muallif rahimahullahu taala, wa ayatin fi surati al-Maidah wa hiya qauluhu ta'ala, dan juga ayat pada surat Al-Maidah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agama Allah, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan satu kaum pengganti, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat-sifat orang-orang yang Allah cintai tersebut? Azillatin 'alal mu'minin. Yang pertama, mereka bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Mereka tidak memerangi orang-orang yang beriman. Mereka berkasih sayang sesama orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin. Yang kedua, mereka bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Mereka tidak berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Yang ketiga, mereka selalu berjihad di jalan Allah, baik diri dan harta mereka. Mereka perjuangkan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna laumata laim. Dan yang keempat, mereka tidak takut celaan orang yang mencelah ketika mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Al-Maidah ayat ke-54. Inilah 4 sifat para wali Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu berkasih sayang dengan orang-orang yang beriman dan keras terhadap orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan inilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para sahabat, mereka itu keras terhadap orang-orang kafir dan saling berkasih sayang antara orang-orang yang beriman. Ini sifat sahabat. Kalau begitu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para wali yang sebenarnya, yang Allah telah kabarkan di dalam Al-Quran tentang sifat mereka. Sebagaimana juga kita dapati para sahabat adalah orang-orang yang paling ittiba, paling semangat di dalam ittiba, di dalam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan paling membenci yang namanya kebid'ahan. Mereka tidak mau mengamalkan suatu amalan kalau mereka tidak mengetahui hal itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wali yang sebenarnya. A'izzatin 'alal mu'minin, azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka itu lemah lembut kepada sesama orang-orang yang beriman. Mereka tidak menyakiti orang-orang yang beriman, dan mereka tegas kepada orang-orang kafir, tidak berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Sebab Allah berfirman, "Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum." Siapa di antara kalian yang berkasih sayang dengan orang-orang kafir, maka dia bagian dari mereka, bukan bagian dari orang-orang yang beriman. Demikian pula Allah menjelaskan, mereka selalu berjihad di jalan Allah, yakni mengerahkan seluruh
apa yang mereka mampu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan memerangi musuh-musuh Allah ataukah memerangi hawa nafsu mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka tidak takut celaan para pencelah ketika mereka menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini peringatan khusus, nasihat khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mau berpegang teguh dengan syariatnya, yang mau menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Akan ada para pencela dari kalangan syaitan manusia dan syaitan jin. Dan terkadang syaitan manusia ini lebih berbahaya. Ketika sebagian orang berusaha untuk menjadi wali Allah, berusaha untuk menjadi orang yang dicintai Allah dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada orang yang mencercanya, mencelanya. Bahkan terkadang hal itu muncul dari karib kerabatnya sendiri, dari orang-orang yang paling dekat dengannya, dari tetangga-tetangganya, atau bahkan pemerintahnya, masyarakatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menasihatkan, wala yakhafuna laumata laim. Orang-orang yang Allah cintai itu di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak peduli celaan orang-orang yang mencelah. Sebab yang mereka inginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada ketakutan lagi atau kekhawatiran mereka terhadap celaan orang-orang yang mencelah. Dan ini baru sekedar celaan, apalagi kalau lebih dari itu. Maka janganlah seorang berpaling dari ketaatan kepada Allah, berpaling dari as-sunnah ketika dia mendapatkan celaan manusia. Sebab wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak peduli dengan celaan manusia dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatun fi Yunus. Demikian pula satu ayat di dalam surat Yunus. Ini ayat yang ketiga yang menjelaskan tentang karakter atau sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus ayat ke-62. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kepada kita sifat para wali Allah Subhanahu wa taala. Sifat orang-orang yang dicintai Allah. Namun sebelumnya dijelaskan keutamaan yang akan diraih oleh wali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tersebut adalah orang-orang yang tidak merasa takut dan tidak bersedih hati. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dijelaskan oleh para ulama al-mufassirin, makna ayat ini, mereka tidak takut dengan apa yang mereka tinggalkan dari kehidupan dunia ini. Artinya ayat ini bercerita tentang menjelang wafatnya seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak khawatir dengan dunianya ketika dia tinggalkan. Bagaimana nanti bisnis saya? Bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan orang-orang yang saya cintai kalau saya tinggalkan? Allah hilangkan rasa kekhawatiran dari dirinya. Allah akan menjamin keluarganya apabila dia benar-benar wali Allah Subhanahu wa taala. Allah hilangkan kekhawatiran darinya. Adapun yang dimaksud dengan mereka tidak bersedih hati, mereka tidak khawatir, tidak takut dengan berbagai macam ketakutan-ketakutan yang ada pada hari akhirat, di mana
semua orang menjadi gentar, menjadi takut menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala. Ada azab kubur, ada azab pada hari kebangkitan, dan yang paling mengkhawatirkan adalah azab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika semua orang pada takut, khawatir, jangan-jangan dia dilemparkan ke dalam azab Allah, orang-orang yang beriman ini, orang-orang yang menjadi wali Allah ini, Allah hilangkan ketakutan dan kekhawatiran itu. Iya. Jadi, yang dimaksud mereka tidak merasa takut, mereka tidak takut dengan ketakutan-ketakutan dan kengerian-kengerian yang ada pada hari akhirat, karena Allah telah hilangkan dari mereka. Dan yang dimaksud mereka tidak bersedih hati dengan apa yang mereka tinggalkan dari kehidupan dunia ini. Ini keutamaan wali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lalu Allah menjelaskan tentang sifat wali Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itulah wali-wali Allah, itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Jadi, yang namanya wali Allah adalah orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dialah wali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kewalian seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala pun bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan mereka. Jadi, siapa saja boleh menjadi wali Allah sepanjang dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Bukan hak atau monopoli sebagian orang untuk menjadi wali Allah. Tidak sama sekali. Siapa saja dari kaum muslimin, sepanjang dia beriman dan bertakwa kepada Allah, dia bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah sifat-sifat para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ringkasnya, mereka adalah orang-orang yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengetahui sifat-sifat mereka ini, maka kita tahu orang-orang yang menyerupai para wali Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi hakikatnya mereka berasal dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu mereka yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, yang tidak menjalankan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka yang berbuat kebid'ahan dan juga kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan wali Allah kalau mereka berbuat kebid'ahan dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang sekali, seperti kata beliau rahimahullahu taala, thumma sara al-amru 'inda aktsari man yad'i al-ilma wa annahu min hudatil khalqi wa huffazi syar'i ila anna al-awliya'a la budda fihi min tarki ittiba'ir rusul wa man tabi'ahum falaysa minhum. Kata beliau rahimahullahu taala, kemudian jadilah perkara ini pada kebanyakan orang yang mengaku memiliki ilmu dan mengaku-ngaku sebagai pemberi hidayah, pemberi petunjuk kepada makhluk dan penjaga syariat, memiliki pemahaman bahwa wali-wali Allah haruslah meninggalkan ittiba kepada para rasul. Sampai mereka berkeyakinan siapa yang mengikuti jalan para rasul, maka dia bukan bagian dari mereka. Yang beliau maksudkan di sini adalah orang-orang sufi, ahli tarekat tasawuf, yang menganggap wali Allah itu derajatnya lebih tinggi dari para rasul.
Sehingga wali Allah katanya tidak perlu mengikuti para rasul. Dan ini sudah kita bantah semuanya dalam penjelasan pembatal keislaman, yaitu tentang orang yang mengatakan boleh ada sebagian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari syariatnya sebagaimana Khidir alaihi salam keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam. Dan ini kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ijma' dan kesepakatan para ulama. Ulama seluruhnya sepakat siapa yang berkeyakinan seperti ini, bahwa kalau seorang sudah mencapai derajat wali, dia boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Dan dia adalah musuh Allah, bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang Allah cintai, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, baru kalian Allah akan mencintai kalian. Orang yang Allah cintai, yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia dianggap wali Allah, ketahuilah dia adalah musuh Allah. Ketahuilah dia adalah musuh Allah, bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kata beliau, wala budda man tarakal jihad faman jahada falaysa minhum. Mereka memiliki pemahaman bahwa yang namanya wali itu harus meninggalkan jihad. Siapa yang berjihad maka bukan bagian dari wali Allah Subhanahu wa taala. Wala budda man tarakal imana wat taqwa. Demikian pula yang namanya wali harus meninggalkan keimanan dan ketakwaan. Karena untuk apa lagi iman dan takwa? Dia sudah mencapai wali Allah. Demikian yang mereka pahami. Jadi dia tidak terbebani lagi kewajiban-kewajiban sebagaimana kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Karena dia sudah mencapai wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pemahaman yang rusak, pemahaman yang salah tentang wali Allah. Faman ta'ahada bil imani wat taqwa falaysa minhum. Sampai mereka memiliki pemahaman, siapa yang berusaha untuk selalu beriman dan bertakwa, maka dia bukan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbana nas'alukal afwa wal afiyah innaka sami'ud du'a. Kata beliau rahimahullah, wahai Rabb kami mohon kepadamu pemaafan dan keselamatan dari pemahaman yang menyimpang ini. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Ini peringatan dari Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala akan adanya pemahaman yang menyimpang ini, bahwa para wali Allah tidak wajib lagi mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab mereka sudah mencapai derajat tertinggi di dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pemahaman yang salah, sebab kewalian itu diukur dari iman dan takwa seseorang kepada Allah. Kalau begitu, para nabi dan rasul mestinya adalah para wali yang paling tertinggi derajatnya. Di samping mereka nabi, mereka juga para wali Allah. Tidak setiap wali Allah, tidak setiap wali Allah itu adalah utusan Allah. Namun setiap utusan Allah, mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan artinya wali orang yang dicintai Allah. Dan orang yang paling Allah cintai dari kalangan manusia, tidak diragukan lagi, adalah para nabi dan rasul. Kemudian para sahabat mereka yang mengikuti mereka dengan baik, juga kemudian yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Ini yang dimaksud dengan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kesalahpahaman ini terjadi karena mereka kemudian mempertontonkan kepada umat, kepada masyarakat, sesuatu yang di luar batas kewajaran manusia, berupa kehebatan-kehebatan atau kesaktian-kesaktian. Lalu mereka mengklaim itu adalah karamatul aulia, karamahnya para wali. Ini yang banyak menipu umat. Musuh-musuh Allah ini, para pelaku bid'ah dan kesyirikan, mereka pertontonkan kepada umat bahwa mereka memiliki karamah.
sehingga mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, bukan syarat menjadi wali Allah harus memiliki karamah. Jadi karamah itu adalah suatu kemampuan luar biasa yang Allah berikan kepada wali Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya karamah. Tetapi bukan syarat menjadi wali Allah harus memiliki karamah. Bukan syarat sama sekali. Tidak ada dalil dalam Al-Quran wa Sunnah yang namanya wali Allah harus memiliki karamah. Kalau tidak memiliki karamah, kalau tidak memiliki kesaktian, bukan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali-wali Allah adalah orang yang ittiba kepada Rasulnya, berkasih sayang dengan orang-orang yang beriman, tegas kepada orang kafir, berjihad di jalan Allah, tidak takut celaan orang yang mencela, beriman dan bertakwa. Seperti dalam 3 ayat yang kita jelaskan tadi. Tidak ada sedikit pun menjelaskan bahwa wali Allah itu sakti, tidak mempan senjata tajam, bisa memukul dari jarak jauh, punya ilmu kebal. Tidak sama sekali. Bahkan bisa jadi itu mereka adalah wali-wali syaitan. Wali-wali syaitan, bukan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan panjang lebar dalam satu kitab yang beliau beri judul Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Perbedaan antara wali-wali Allah Ar-Rahman dan wali-walinya syaitan. Kalau cuma sekedar kemampuan luar biasa, kesaktian, ilmu kanuragan, kalau cuma itu ukuran kewalian, orang-orang kafir pun bisa mencapai hal yang seperti itu. Para penyembah berhala itu bisa jagoan kebal senjata tajam. Ahlul bid'ah, mereka bisa mendapatkan seperti itu. Maka jangan tertipu. Sampai kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kalau kalian lihat orang bisa terbang di udara dan atau bisa berjalan di atas air, maka jangan terburu-buru kalian membenarkan urusannya. Yakni jangan kalian yakini dia sebagai wali Allah sampai kalian lihat bagaimana ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menjadi ukuran wali Allah itu adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kesaktian yang dia miliki. Dan pada umumnya kesaktian itu memang permainan syaitan, sihir, bukan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala suatu saat akan kita bahas apa perbedaan karamah dan sihir. Karamah milik wali Allah, sihir milik wali syaitan. Di mana wali-wali syaitan ini mengaku mereka sebagai wali Allah, tapi nyatanya yang mereka pertontonkan sihir, bukan karamah. Di antara perbedaan yang bisa kita sebutkan pada kesempatan ini, yang namanya karamah itu tidak pernah dipelajari. Tidak ada dalam syariat ini pelajaran mencari karamah. Yang ada pelajaran mencari istiqamah. Kalau seorang mengklaim dia memiliki wali karamah, setelah dia mempelajari ke sana kemari, bertapa di sini dan di sana, mencari wangsit di gunung sini dan gunung sana, maka itu adalah sihir, dia adalah wali syaitan. Demikian pula perbedaan karamah dan milik wali Allah dan milik wali syaitan, bahwasannya karamah itu tidak datang sesuai dengan keinginan seseorang. Sebab karamah itu dari Allah. Kalau karamah itu selalu ada kapan saja dia inginkan, berarti Allah seakan-akan tunduk kepadanya. Karamah itu bisa Allah berikan, bisa tidak. Dan Allah berikan pada saat-saat yang dibutuhkannya. Sedangkan yang namanya sihir, permainan syaitan, itu orangnya bisa menampakkan kapan saja dia inginkan. Kapan saja dia inginkan, dia bisa tampilkan, dia kebal senjata tajam, dia bisa memukul orang dari jarak jauh, tenaga dalam, dan sebagainya. Ini wali syaitan, bukan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula perbedaan karamah dan permainan syaitan yang ada pada wali-wali syaitan. Karamah itu tidak bisa digunakan untuk saling tantang menantang, ya. Untuk saling menguji ilmu kesaktian, tidak sama sekali. Kalau siapa yang mengaku wali Allah, lalu dia mengaku memiliki karamah, dan dia mau menguji kesaktiannya dengan wali-wali Allah yang lain katanya,
maka itu ketahuilah dia adalah wali syaitan. Sebab yang namanya karamah tidak pernah dipelajari dan tidak pernah digunakan untuk menyombongkan diri, untuk saling menguji kesaktian. Ini perbedaan antara karamah dan permainan syaitan yang ada pada musuh Allah, pada wali syaitan yang ngaku-ngaku sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tertipu. Jadi bukan syarat menjadi wali Allah harus memiliki karamah. Syaratnya cukup ringan. Siapa yang beriman dan bertakwa, dia adalah wali Allah. Tidak perlu harus memiliki karamah. Dan sesungguhnya karamah yang paling tertinggi adalah istiqamah. Seorang bisa beristiqamah dengan ketakwaan dan keimanan kepada Allah, ini karamah yang luar biasa. Karamah itu artinya kan kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang. Itu artinya karamah. Kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang. Kemuliaan apa yang lebih besar dibanding iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karamah itu terkadang Allah berikan kepada seseorang karena lemah imannya. Allah berikan dia kemampuan luar biasa atau kejadian luar biasa dia alami karena lemah imannya, sehingga menjadi kuat imannya dengan adanya karamah tersebut. Oleh karena itu, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, karamah di zaman sahabat atau yang dialami oleh para sahabat itu lebih sedikit dibanding karamah para tabi'in. Kenapa? Karena sahabat tidak membutuhkan karamah. Untuk bisa menguatkan iman mereka, mereka tidak perlu hal-hal yang di luar batas kemampuan manusia. Tidak perlu hal-hal yang benar-benar menunjukkan kekuasaan Allah. Karena mereka sudah melihat mukjizat. Sudah cukup bagi mereka untuk itu. Mukjizat, hal yang luar biasa. Mereka lihat pada diri Nabi SAW, sehingga tidak perlu lagi karamah. Adapun generasi tabi'in, lebih banyak karamah pada mereka, karena mereka tidak melihat mukjizat. Sehingga perlu diperlihatkan bagaimana kebesaran dan kekuasaan Allah. Sehingga diceritakan Abu Muslim Al-Khawlani, seorang tabi'in, dia dibakar oleh seorang nabi palsu, tapi dia tidak terbakar. Ini contoh karamah. Tidak masuk akal. Di luar batas kewajaran atau kemampuan manusia biasa. Luar biasa. Dibakar tapi tidak terbakar. Dan banyak sekali kisah-kisah karamah di kalangan tabi'in. Di kalangan sahabat ada tapi kurang. Seperti kita Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukannya berjalan di atas air. Ini kisah yang sahih. Ketika memerangi orang-orang Persia. Tapi kurang di kalangan sahabat. Di kalangan tabi'in justru lebih banyak terjadi karamah-karamah. Hal itu kenapa? Karena untuk menguatkan keimanan mereka. Ini diantara fungsi karamah. Baik. Demikian pula yang perlu dipahami, bahwasannya bukan syarat menjadi wali Allah adalah tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Itu bukan syarat. Tetapi wali Allah Subhanahu wa taala mungkin saja berbuat salah dan berbuat dosa. Hanya bedanya wali Allah, kalau mereka berbuat salah, kalau mereka berbuat dosa, mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak terus-menerus melakukan kesalahan tersebut, apalagi setelah dinasihati. Setelah diingatkan, mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam mesti melakukan kesalahan. Anak Adam semuanya mencakup para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengabarkan, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bertobat kepadanya dan orang-orang yang senantiasa menyucikan dirinya. yakni menyucikan dirinya dari najis-najis dan juga menyucikan dirinya dari dosa-dosa. Jadi bukan syarat wali Allah orang yang maksum, yang terjaga dari dosa, kecuali para nabi dan rasul. Wali Allah mungkin melakukan kesalahan, tetapi wali Allah ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak terus-menerus tenggelam di dalam dosa tersebut. Dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya wali Allah dengan yang lainnya. Maka jangan kita memandang wali Allah itu sudah tidak ada dosa sama sekali.
sudah tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Sehingga kemudian kalau dia tersalah, kita merendahkan dia, tidak boleh. Ulama-ulama besar, ulama ahlus sunnah wal jamaah, para wali-wali Allah yang sesungguhnya, mungkin saja berbuat salah. Sehingga kalau dia berbuat salah, kita beri dia uzur. Karena bisa saja seorang wali itu berbuat kesalahan. Demikian pula jangan kita anggap seorang wali itu tidak pernah berbuat salah sama sekali, sehingga setiap ucapannya harus kita terima. Tidak. Ini yang sangat berbahaya. Karena kita sudah menganggap dia wali Allah, lalu setiap ucapannya kita terima. Walaupun sudah jelas-jelas mengajak kepada kebid'ahan, walaupun sudah jelas-jelas berbuat kesyirikan, kita terima, kemudian kita beralasan, dia kan wali Allah, dia sudah tidak seperti kita, tingkatannya sudah lebih tinggi, dia sudah bukan di syariat lagi, dia sudah di hakikat. Ini kesalahan yang besar. Kalau dia salah, jangan diikuti, katakan dia salah. Kalau dia tidak bertobat dari kesalahan tersebut, terus-menerus dalam kesalahan, melakukan bid'ah, apalagi kesyirikan, maka ketahuilah dia wali syaitan, bukan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, jangan sampai kita beranggapan, kalau dia sudah wali Allah, lalu setiap ucapannya bisa kita terima. Dia tidak mungkin salah lagi, tidak sama sekali. Dia mungkin benar dan mungkin salah. Kalau benar kita terima, kalau salah kita tolak. Kalau dia mengikuti sunnah kita terima, kalau dia mengajak kepada bid'ah, apalagi mengajak kepada kesyirikan, maka kita tolak. Dan kita yakini dia adalah wali syaitan, bukan wali Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila dia mengajak kepada kebid'ahan dan mengajak kepada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelaslah, wali Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat-sifat khusus, tidak memiliki pakaian khusus, tidak memiliki tempat beribadah yang khusus. Mereka sama seperti kaum muslimin yang lainnya, yaitu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dari kalangan kaum muslimin yang bersifat seperti sifat-sifatnya wali Allah, maka dialah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang tidak bersifat seperti sifat-sifatnya wali-wali Allah, maka dia adalah musuh Allah Subhanahu wa ta'ala atau wali syaitan, bukan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, wali Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan orang yang berbuat bid'ah. Adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah, senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, bukan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun dari kalangan kaum muslimin yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dialah wali Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun derajat kewalian itu berbeda-beda, sebagaimana surga itu juga bertingkat-tingkat. Maka derajat kewalian itu juga berbeda-beda. Oleh karenanya, marilah kita semuanya berusaha untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berhati-hati dari wali-wali syaitan, dari musuh-musuh Allah yang mengaku-ngaku sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelaslah, kita sudah mengetahui siapa wali Allah dan siapa wali syaitan. Jangan sampai kita tertipu. Barangkali ini yang bisa Anda sampaikan. Lebih dan kurangnya Anda mohon maaf. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Sufyan. Dan sebelumnya kami mohon maaf tadi pada awal kajian kuliah subuh, bahwasanya tadi ada gangguan teknis pada perlengkapan komputer, sehingga tadi suaranya mungkin kurang jelas atau tidak terdengar dengan baik. Demikian mungkin ya, permohonan maaf kami. Dan insyaallah kita memasuki sesi tanya jawab. Dan ini sudah banyak pertanyaan yang masuk. Dan bagi yang ingin mengirimkan, silahkan kirimkan saja pertanyaannya sebagaimana biasa ke nomor 085353020304. Dan langsung saja mungkin kami persilahkan kepada Ustadz untuk menjelaskan pertanyaan yang telah masuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd.
Tapi sebelumnya yang benar bacaan tadi, kata al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, la budda fihim min tarki ittiba'ir rusul, bukan mentaraka, tapi min tarki ittiba'ir rusul. Kemudian wala budda min tarkil jihad, wala budda min tarkil iman. Ini pandangan orang-orang yang salah tentang kewalian. Baik. Ustaz, saya tahiyat akhir setelah Hamidum Majid ditambah Allahumma inni as'aluk, Allahumma inni a'udzubika, bukan as'aluka ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar, min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnati masihid dajjal. Itu benar tidak? Karena aku selalu baca Ustaz, mohon jelaskan dari Buyati Margasari Sidarjah. Iya, itulah yang disunahkan untuk dibaca ya. Memohon perlindungan dari Allah setelah salawat terakhir sebelum salam, dari memohon perlindungan dari 4 perkara ya. Itu dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, kemudian fitnah ada sebelumnya azab neraka, azab kubur, azab neraka, kemudian fitnah kehidupan dan kematian, kemudian fitnah dajjal. Baik. Ustaz, maaf, Anda pernah punya masalah sama seseorang, terjadi kesalahpahaman. Namun saat itu juga Anda minta maaf. Tidak terpikir atau terlintas di dalam benak Anda untuk terus larut dalam ketersinggungan, kesel dan benci. Karena sudah ada solusi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Haram hukumnya sama muslim untuk tidak saling tegur sapa lebih dari 3 hari. Apakah betul ya Ustaz? Ini benar. Dalam masalah dunia, perselisihan tidak boleh melebihi dari 3 hari. Untuk saling memboikot, saling bermuka masam, tidak sapa. Tapi bagaimana kalau sikap anak kepada dia yang ketika ketemu tidak direspon sebagaimana sebelum terjadi masalah? Padahal masalah itu sifatnya duniawi dan anak pun tidak mau berkepanjangan. Karena anak sangat berharap ampunan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Afwan Ustaz, setelah dia bersikap masam tidak menyangka seperti itu, anak harus bagaimana sebaiknya? Ada nasihat? Berusaha untuk menjalin kembali tali persaudaraan dengannya dan kasih sayang dengannya. Banyak caranya, diantaranya dengan mengunjungi rumahnya, memberikan hadiah, membantu kebutuhannya. Kata Nabi SAW, tahadu tahabbu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Demikian pula kata Nabi SAW tentang hal-hal yang bisa mendatangkan kecintaan, yaitu afshus salama bainakum, sebarkan salam antara kalian. Hadiah dan salam diantara cara untuk menyambung lagi tali persaudaraan yang terkoyak. Baik. Ustaz, kalau orang sudah ikut tarekat, punya mursyid yang mengajarkan zikir beribu-ribu kali, itu apa maksudnya dan faedahnya? Ustaz, mohon dijawab, terima kasih. Ini maksudnya adalah bid'ah yang diajarkan syaitan kepada mereka ya. Berzikir sampai ribuan kali, menentukan jumlah sendiri, bahkan dengan zikir-zikir yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, bahkan terkadang mengandung kesyirikan. Tidak ada petunjuknya dari Rasulullah SAW. Inilah yang kita maksudkan dengan wali-wali syaitan yang sok berpenampilan seperti wali-wali Allah, yaitu mereka melakukan kebid'ahan, tidak ada petunjuknya dari Rasulullah SAW. Ustaz, salawat Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana uballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ini bukan salawat, ini doa, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Ya, maknanya, ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan, dan ampuni dosa-dosa kami. Ini ada hadisnya tapi dhaif. Apa Ustaz, mohon penjelasan tentang nyela-nyela jari kaki ketika berwudu dan menggunakan jari tangan yang mana? Menggunakan jari tangan kelingking. Dalam hadis Al-Mustarid Musyaddad radhiyallahu anhu yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi kalau sulit, menggunakan jari mana saja boleh. Yang penting menyela-nyelai jari, yakni memasukkan tangan di sela-sela jari tersebut untuk memastikan air sampai di sela-sela jari. Ini maksudnya. Ustaz, malam Jumat di rumah setelah sholat maghrib, setelah wirid mau ngirim arwah.
selesai wirid mau ngirim arwah keluarganya yang sudah meninggal. Apa yang dibaca Ustaz? Maksudnya mau mengirim doa ya, bukan mengirim arwah. Baik. Untuk berdoa kepada orang yang sudah meninggal, itu tidak ada terkait harus malam Jumat atau harus setelah sholat maghrib. Kapan dan di mana saja kita berdoa. Kapan dan di mana saja kita berdoa. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, seperti itu. Ya Allah, ampunilah dia, maafkanlah dia, dan seterusnya. Kita doa minta Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Itu saja. Iya. Tidak harus malam Jumat, tidak harus setelah salat maghrib, kapan dan di mana saja. Tidak ada ketentuan waktu. Iya. Berdoa agar dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Siapa yang menentukan waktu harus malam Jumat atau harus setelah salat maghrib, maka itu termasuk bid'ah. Baik. Ustaz, dari kemarin pembahasan poligami sangat bijak sekali bagi kaum pria khususnya, dan kami pun sangat berharap agar istri-istri orang yang beriman bisa menerima dengan mengharap ridha Allah. Saya pun sangat prihatin terhadap sidang perceraian seorang tokoh tanggal 3 Mei 2011. Padahal beliau adalah cermin dan qudwah di mata muslimat Indonesia. Oh iya, sebagai informasi saya pun siap Ustaz kalau ada dari kaum hawa yang siap untuk dijadikan teman hidup istri saya. Di sini juga banyak yang mau ini. Baik. Adapun tokoh yang disebutkan tidak layak dijadikan tokoh. Apa bedanya sih baca Yasin di malam Jumat? Mohon dijawab, nuwun. Tidak ada hadis yang mengkhususkan baca Yasin harus malam Jumat atau memiliki keutamaan tertentu, tidak ada sama sekali. Mau baca Yasin, baca Al-Baqarah, baca Al-Fatihah pada malam Jumat tidak ada masalah. Tidak boleh mengkhususkan satu surat tertentu yang tidak dikhususkan di dalam syariat. Semua hadis-hadis tentang keutamaan Yasin dibaca pada malam Jumat semuanya dhaif dan palsu. Ustaz, tolong jelaskan sifat-sifat dan sebab keluarnya mani, madi dan wadi. Mani itu cairan putih kalau pada laki-laki, kalau wanita kuning. Yang keluar memancar dari kemaluan. Keluar memancar dari kemaluan. Dan keluarnya cairan ini disertai dengan rasa nikmat biasanya, dengan syahwat, dan diikuti dengan apa? Kecapean setelah itu. Ini mani. Ini yang mewajibkan mandi, membatalkan wudhu dan mewajibkan mandi. Tapi kalau keluarnya karena suatu penyakit, bukan karena syahwat, maka itu tidak mewajibkan mandi. Namun tetap dia berwudhu, tapi tidak mewajibkan mandi. Kalau itu penyakit, bukan karena syahwat. Baik. Apakah keluarnya dengan sebab berhubungan suami istri, ataukah menghayal? Menghayalkan istrinya ya, jangan menghayalkan orang lain. Menghayalkan istrinya lalu keluar syahwat, maka wajib untuk mandi, keluar mani. Sedangkan wadi itu air putih kental yang keluar dari kemaluan seseorang setelah kencing. Ini biasanya kalau kecapean, kencingnya tidak tuntas, lalu keluar setelah kencing itu air putih yang agak kental. Ini namanya wadi. Adapun yang maksud dengan madhi, itu adalah air yang keluar dari kemaluan laki-laki maupun wanita, dan kebanyakannya pada wanita. Sifatnya itu bening dan lengket. Bening dan lengket. Biasa mereka sebut itu pelumas. Kebanyakan pada wanita. Ini biasa sebelum suami istri berhubungan keluar itu. Kadang tanpa terasa. Semua ini membatalkan wudu. Semuanya membatalkan wudu. Kecuali mani, kalau keluar dengan syahwat, bukan sekedar mewajibkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Dan adapun dari sisi hukumnya, apakah najis atau tidak, maka mani bukan najis. Tetapi madi dan wadi, ulama sepakat itu najis. Madi dan wadi, ulama sepakat itu najis. Baik. Bolehkah kita mengeluarkan zakat mal, yakni 2,5% kepada orang tua kandung? Tidak boleh.
Orang tua kandung itu wajib dinafkahi. Wajib dinafkahi oleh anak-anaknya kalau dia membutuhkan. Jangan dikeluarkan dari zakatnya. Iya. Tetapi berikan zakat itu kepada orang lain. Orang tua kandung sudah wajib dinafkahi, tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Tidak perlu dikeluarkan dari zakatnya. Wallahu a'lam. Ustaz mau tanya apa arti namanya Ibrahim dan Ja'far. Ana tidak tahu artinya. Tapi ini nama Nabi dan nama sahabat. Termasuk sunnah di dalam memberikan nama anak, nama-nama para Nabi, dan nama-nama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya atau surat 1865? Apa maksudnya atau tafsirnya Khaidir? Yaitu tentang firman Allah, "Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma." Maka Musa dan muridnya mendapati seorang hamba dari hamba-hamba kami yang kami berikan rahmat dari sisi kami dan kami ajarkan kepadanya min ladunna ilma, dari sisi kami ilmu. Ini dalil orang-orang sufi, tasawuf. Katanya mereka wali Allah itu memiliki ilmu laduni. Artinya ilmu langsung dari Allah. Ini berhubungan dengan apa yang kita bahas tadi. Mereka menganggap wali itu sudah lebih tinggi dari para nabi. Sehingga Nabi Khidir alaihissalam kata mereka adalah wali. Dia mendapat ilmu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti wali-wali yang ada pada saat ini. Wali-wali yang ada pada saat ini katanya dia lebih tinggi dari para nabi dan dari orang-orang yang menjalankan syariat nabi. Karena dia mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung yang mereka beri nama dengan ilmu laduni. Padahal yang mereka dapatkan itu wahyu dari syaitan. Wahyu dari syaitan, bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama seluruhnya sepakat. Setelah kematian Nabi SAW, maka wahyu terputus dari langit. Wahyu terputus dari langit. Sehingga terkadang para sahabat menangis karena wahyu sudah terputus dari langit dengan kematian Rasulullah SAW. Dan yang benar, ayat ini menunjukkan bahwasannya Nabi Khidir alaihissalam itu termasuk nabi. Termasuk nabi. Ya, bukan sekedar wali Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia diberikan ilmu. Sebagaimana juga Nabi Musa alaihissalam diberikan ilmu dari sisi Allah. Bukan cuma Khidir yang diberikan ilmu dari sisi Allah, juga Nabi Musa alaihissalam. Dan kalau andaikan mau dikatakan Nabi Khidir itu wali, karena dia diberikan wahyu oleh Allah langsung, diberikan ilmu langsung, ini jelas ada dalilnya. Apa ada dalilnya? Wali yang ada sekarang diberikan ilmu oleh Allah secara langsung? Tidak ada sama sekali. Iya. Ini termasuk tipuan syaitan kepada mereka ketika mereka menjadikan syaitan sebagai wali mereka. Baik. Ustaz, di tempat ana bila ada orang yang meninggal, ada acara membagikan makanan di hari ke-7. Bagaimana hukum makanannya? Bagaimana hukum makanannya? Nah, ini pertama ini perbuatan termasuk bid'ah. Perbuatan termasuk bid'ah. Adapun hukum makanannya, kalau kita ambil lalu di situ terkandung perbuatan menolong acara tersebut, ya, acara tersebut semakin meriah, atau kemudian membuat kita lemah mengingkari kemungkaran itu, atau kemudian orang menganggap kita menyetujui acara tersebut, maka tidak boleh diterima makanan seperti ini. Baik. Bagaimana menghadapi suami? Ana selalu mengajaknya untuk menjalankan Quran dan Sunnah. Ana menasihati dalam berpakaian agar menutup aurat, untuk memanjangkan jenggot. Katanya belum mampu, belum siap. Terus masih merokok. Padahal ana sudah lama, ada 2 tahun menasihatinya supaya berhenti merokok. Katanya belum bisa. Apakah yang harus ana lakukan sebagai seorang istri? Ana ingin sekali suami yang membimbing dan mendidikku dan anak-anakku di jalan yang benar, sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Amin. Maaf Ustaz, pertanyaan panjang, ana mau nasihat-nasihatnya yang terbaik. Amin. Barakallahu fiik. Harus tetap memberikan nasihat. Harus tetap memberikan nasihat dan bersabar di dalam memberikannya. Jangan lupa juga didoakan. Karena hakikatnya tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan. Ya. Adapun hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita menyampaikan, terus bersabar tanpa mengenal putus asa, ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah begitu luas. Ya. Maka hendaklah kita mendekatkan diri kepada Allah dan berdoa kepada Allah untuk merubah hati suami kita. Dan terus bersabar. Wallahu a'lam.
Ustaz memandikan mayit perempuan, apa harus perempuan? Saya lihat kok banyaknya campur laki dan perempuan. Yang benar gimana sih Ustaz? Tolong jawaban. Harus laki-laki yang memandikan laki-laki dan perempuan yang memandikan perempuan. Tidak boleh seorang melihat aurat wanita ketika dia hidup dan dia mati. Kecuali suami istri. Kecuali suami istri tidak ada masalah. Tapi kalau bukan suami istri, haram hukumnya laki-laki memandikan wanita atau wanita memandikan laki-laki. Ini haram hukumnya. Iya. Sama saja ketika dia hidup maupun dia sudah mati. Ustaz, ucapan ilahi lastu lil firdausil a'la wala aqwa ngala naril jahimi. Afwan, ini tulisan kurang jelas. Dibaca tiap Jumat. Apa sih artinya Ustaz? Bacaan-bacaan seperti ini dibaca tiap Jumat dengan bacaan khusus, harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalil, sudah tinggalkan. Jangan dibaca. Kalau belum tahu ini dalil, ada dalilnya atau tidak, jangan dibaca. Kalau belum tahu, ragu, ini ada dalilnya atau tidak. Ustaz, barang siapa memperolok ayat Al-Quran maka ia kafir. Bagaimana orang yang tidak berhijab dalam sehari, padahal mereka tahu kalau menutup aurat itu wajib. Malah ada yang berkata, buat apa pakai jilbab kalau hatinya jelek? Apakah perkataan itu termasuk memperolok ayat Al-Quran, Quran dan Sunnah? Barakallahu fiik. Kalau perkataan ini asalnya dari syubhat, ya, yang tidak mengandung pelecehan atau memperolok Al-Quran, kecuali dia memaksudkan, ya, kecuali dia memaksudkan dengan hati. Namun yang zahir dari perkataan ini hanyalah sekedar syubhat dari orang-orang yang tidak memahami kewajiban menggunakan jilbab. Ya. Menggunakan jilbab harus disertai dengan baiknya hati. Dan orang kalau sudah tidak menggunakan jilbab, menunjukkan hatinya tidak baik. Sebab hati yang baik itu adalah hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipahami. Hati yang baik adalah hati yang bertakwa kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bolehkah daging kurban dibagikan kepada orang Kristen dikarenakan orang Kristen tersebut satu RT dengan kita? Dan apakah satu sapi kurban itu ukurannya boleh untuk 7 orang yang berkurban seperti yang telah dilakukan masyarakat pada umumnya? Tidak apa-apa. Daging kurban diberikan kepada orang Nasrani sepanjang dia bukan orang yang memerangi kaum muslimin. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian. Yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Apalagi kalau kita niatkan mudah-mudahan dengan daging kurban ini dia bisa masuk Islam. Kan gitu. Mudah-mudahan dia tertarik dengan Islam, mengetahui kebaikan dalam Islam. Maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Baik. Namun tentunya hak-hak kaum muslimin itu lebih harus kita penuhi. Sapi, unta maksimal 7 orang. Ini benar. Yang sudah terjadi umumnya di masyarakat 7 orang maksimal. Adapun kambing maksimal 1 orang saja. Ya. Tapi boleh dia sembeli, kemudian dia niatkan ini untuk keluarga saya. Itu tidak mengapa. Ya. Tapi kalau mau bersyarikat di dalam kurban, itu maksimal 7 orang untuk sapi dan unta. Ketika saya hamil, saya enggak puasa, tapi saya telah membayar fidyah. Apakah saya wajib mengqada? Wajib mengqada dan tidak perlu membayar fidyah. Saya mau tanya, apakah batal wudunya apabila suami istri bersentuhan ketika hendak sholat, sedang di antara keduanya tidak mempunyai syahwat? Bersentuhan, baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat, tidak membatalkan wudu dengan syarat tidak mengeluarkan sesuatu dari kemaluannya. Karena biasanya kalau sudah berciuman suami istri bisa keluar sesuatu dari kemaluannya, inilah yang disebut dengan madi. Iya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium istrinya sebagaimana dalam hadis yang sahih, lalu beliau salat tanpa berwudu kembali. Demikian pula dalam riwayat Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat, Aisyah radhiyallahu anha memegang kaki beliau sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya hal itu tidak membatalkan wudu. Baik. Ustaz, apakah orang yang tidak bisa menahan nafsunya ketika marah itu dari syaitan ataukah dari dirinya punya sifat pemarah? Bisa dua-duanya.
Bisa dua-duanya. Oleh karenanya, selalu meminta sifat-sifat yang baik kepada Allah dan melindungi dari syaitan. Saya sudah masuk salaf, tapi saya tidak bisa membuang sifat pemarah saya. Mungkin tetangga yang dengar ketika saya marah, mungkin dia akan berkata, kok salafi seperti itu kata-katanya. Apakah akan terjadi fitnah? Enggak ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosaku yang telah kuperbuat. Tidak diragukan lagi. Setiap tindak tanduk seorang yang nampak kesolehan padanya, apalagi sudah jelas dia mengikuti manhajus salaf, itu akan dinilai oleh orang, ya, dan akan merusak nama baik dakwah salafiyah, nama baik manhaj ahlus sunnah wal jamaah, kalau dia tidak bersifat sebagaimana sifat-sifat yang diajarkan di dalam manhaj tersebut. Atau bahkan sekedar dia berpenampilan yang tidak sesuai dengan adat masyarakat, adat yang baik, ya, seperti yang pernah kita contohkan, rumahnya itu selalu kotor. Walaupun kotor itu secara hukum dia bukan najis, tidak wajib untuk dibersihkan. Tetapi kalau dia bertentangan dengan adat-adat yang baik pada masyarakat, maka mestinya dihindari. Jangan membuat fitnah di masyarakat sehingga masyarakat menganggap kalau mengikuti ajaran ahlus sunnah, ajaran salafiyah nanti akibatnya akan seperti itu. Ini jelas, ya, merusak dakwah yang penuh berkah ini. Maka bagaimana solusinya? Hendaklah kita bertakwa kepada Allah dan selalu berdoa kepadanya agar terhindar dari sifat-sifat yang tercela ini. Bahkan Nabi SAW ketika diminta nasihat oleh seorang sahabat, Ausini, maka Nabi SAW berkata kepadanya, la taqdab, jangan kamu marah. Faraddada miraran, sampai dia berulang-ulang meminta kepada Nabi SAW, Ausini, berikanlah aku wasiat. Nabi SAW cuma mengatakan kepadanya, la taqdab, jangan kamu marah. Tidak ditambah lebih dari itu. Baik. Ustaz jelaskan hubungan antara amal dan ilmu serta ilmu dan amal. Jelas hubungannya. Amal harus berdasarkan ilmu supaya tidak tersesat, dan ilmu harus diamalkan supaya tidak dimurkai oleh Allah. Ini makna surat Al-Fatihah yang kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, ya, yakni jalannya alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang berilmu tanpa beramal. Walad dolin, dan bukan jalan orang yang sesat, yaitu orang-orang yang beramal tanpa disertai oleh ilmu. Ini jelas, harus selalu berpadu antara ilmu dan amalan. Siapa yang memiliki ilmu tidak diamalkan, maka dia mengikuti jalannya orang-orang yang Allah murkai. Siapa yang beramal tanpa didasari oleh ilmu, dia mengikuti jalannya orang-orang yang sesat. Apa Ustaz, mana yang lebih utama, witir yang dilakukan sebelum tidur atau witir yang dilakukan di akhir malam menjelang subuh? Dari Ummu Husain di Lakbok. Yang paling afdal di akhir malam menjelang subuh. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih, Allah turun ke langit dunia pada subuh, menjelang subuh, yakni waktu sahur, untuk menjawab doa siapa yang berdoa kepadanya dan meminta ampunan kepadanya. Kecuali orang yang khawatir jangan-jangan tidak terbangun, tidak bisa bangun menjelang subuh, maka yang afdal baginya untuk witir dulu sebelum tidur. Pak Ustaz, sebenarnya cinta Rasul, Pak Ustaz, yang sebenarnya cinta Rasul bagaimana? Kalau kita membaca salawatan dan latipan, apa itu latipan? Sedangkan cinta Allah sama dengan cinta Rasul. Ya, cinta Allah seperti sudah kita jelaskan, dan cinta Rasul dibuktikan dengan ittiba, mencontoh Rasulullah SAW dalam ibadah. Dusta kalau orang mengaku cinta Allah, mengaku cinta Rasul, lalu berbuat kebid'ahan. Harus mencontoh Rasulullah SAW dalam ibadah. Ustaz, jika ibu hamil punya utang puasa Ramadan sampai ketemu Ramadan berikutnya belum dibayar, karena anaknya yang disusui suka sakit jika dibawa puasa, gimana menurut Ustaz solusinya? Solusinya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai kemampuannya. Nanti saja kalau sudah sehat, kalau anaknya sudah mampu, baru kemudian membayar puasa tersebut. Yang penting diingat saja, hutang puasa ada berapa bulan. Tidak masalah walaupun sampai Ramadan berikutnya. Jelaskan kembali hukum berhijab atau bercadar. Tolong jangan terlalu cepat supaya dapat ditulis. Yang pertama, surat Al-Ahzab ayat ke-59. Allah berfirman, Al-Ahzab ayat ke-59, ya, bisa dicatat dan dilihat dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nabiyyu,
Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai orang-orang yang beriman, katakan kepada istri-istrimu, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita orang-orang yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menutup seluruh tubuh mereka dengan jilbab mereka. Kata Imam Suyuti rahimahullahu taala, hadhihi ayatul hijabi fi haqqi sairin nisa'i. Ayat hijab ini wajib atas seluruh wanita. Fa fiha wujubu satri ra'si wal wajhi 'alaihinna. Di dalam ayat ini terdapat kewajiban menutup kepala dan wajah atas wanita. Ini penjelasan Al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, pembesar ulama Syafi'iyah. Ini dalil yang pertama, surat Al-Ahzab ayat 59. Baik. Dalil yang kedua pada surat An-Nur. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari tentang turunnya surat An-Nur, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yarhamullahu nisa'al muhajiratil awwal. Semoga Allah merahmati para wanita muhajirat yang pertama. Dalam riwayat lain beliau mengatakan nisaul ansar, para wanita ansar. Lamma nazalat, ketika turun firman Allah yang ada dalam surat An-Nur, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah para wanita menutupkan kerudung mereka sampai ke dada mereka. Ketika turun ayat ini, apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan para sahabat? Tunggu dulu, saya belum punya jilbab. Saya mau kumpulkan jilbab dulu sebanyak-banyaknya. Atau saya mau lihat dulu. Kalau sudah banyak orang yang pakai, baru saya ikuti. Tidak sama sekali. Tetapi apa yang dilakukan mereka, kata Aisyah, syaqaqna murutahunna. Mereka langsung merobek-robek kain yang mereka miliki. Fakhtamarna biha. Lalu mereka menutup dengannya. Fakhtamarna biha. Mereka menutup dengannya. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, ya, juga pembesar ulama Syafi'iyah, dalam Fathul Bari, fakhtamarna ay ghattayna wujuhahunna. Maksud kata Aisyah, fakhtamarna biha, mereka menutup dengannya, maksudnya adalah ghattayna wujuhahunna, mereka menutup wajah-wajah mereka. Ini makna kandungan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, dua surat ini pertama menjelaskan menutup seluruh tubuh dan menjelaskan menutup sampai ke dada dengan kerudung, ya, dan juga mencakup menutup wajah. Ini pendapat ulama. Walaupun ada yang berpendapat cadar itu tidak wajib, tapi inilah pendapat yang kuat. Ya. Dan kita tidak mencela atau mencerca ulama yang berpendapat. Siapa yang berpendapat cadar itu tidak wajib? Mereka juga memiliki dalil-dalil, namun kita katakan dalil-dalilnya lemah. Ya, tetap kita hargai dan tidak mengeluarkan dari ahlus sunnah. Andaikan ada seorang wanita tidak menggunakan cadar, tidak mengeluarkan dari ahlus sunnah. Ya. Baik. Ustaz, di sini ada anak diberi nama Samsul, laki, dan Samsir rahim, laki juga. Satu lagi Nikyan, perempuan. Tiganya apa artinya? Kalau Syams itu artinya matahari. Ya. Rahim artinya yang penyayang, tidak apa-apa. Adapun Nikyan saya tidak tahu artinya. Ustaz, tahiyat akhir setelah Hamidum Majid. Oh, ini sudah tadi. Perkataan alhamdulillah berkah pangeran. Apa artinya? Wilyas? Alhamdulillah berkah pangeran. Pangeran siapa maksudnya ini? Oh, baik. Jadi pangeran katanya anak Allah. Ada penerjemah di sini. Syekh Utsaimin. Allahnya bukan anaknya. Iya, pangeran itu artinya Allah. Ini dari Syekh Utsaimin ini. Alhamdulillah berkah pangeran. Ini tidak boleh menamakan Allah dengan selain namanya. Kalau yang dimaksud dengan pangeran itu Allah, itu menamakan Allah dengan selain namanya. Dan berkah itu artinya apa? Bukan dalam bahasa Arab. Ya, cukup alhamdulillah, itu sudah cukup. Kita ucapkan alhamdulillah, itu sudah cukup sebagai pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Tidak boleh menamakan Allah dengan selain namanya. Ustaz, saya bingung. Sedangkan saya semenjak kecil ngajinya dari tuntunan. Hanya hatam Quran dan biasa sholatnya juga dengan guru itu yang suka ikut pengadaan faedah. Saya amalkan ilmunya. Apa itu pengadaan faedah? Syekh Utsaimin. Pengadaan faedah apa artinya? Mengadaan sama dengan ini. Baik. Saya amalkan ilmunya semampunya sampai sekarang umur 54 tahun. Apa saya hanya ibadahnya membuat dosa karena saya tahunya begitu? Ustaz mohon dijelaskan, maka dari itu saya banyak tanya kepada Ustaz, merasa diriku banyak berselisih dengan amalan yang benar. Terima kasih. Kalau kita sudah merasa banyak berselisih dengan amalan yang benar, maka ini sebenarnya harus kita syukuri. Alhamdulillah, Allah telah membukakan hati kita untuk mengenal yang mana yang benar dan mana yang salah. Intinya yang benar adalah yang benar-benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dari sembarang buku, tidak dari semua buku, walaupun dinamakan tuntunan salat, kunci ibadah dan lain-lain. Tapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka jangan kita terima, jangan kita tolak, dan jangan segan-segan kita untuk meninggalkannya. Walaupun sudah kita amalkan sedari kecil, tapi kalau sudah jelas salah, sudah jelas hidayah, ini hidayah namanya. Sudah jelas kita tahu ini salah, kita tahu kebenaran, ini namanya hidayah. Tinggalkan kesalahan, tinggalkan kesesatan, ikuti hidayah. Jangan terus-menerus tenggelam dalam kesesatan tersebut. Alhamdulillah kalau sekarang sudah kita tahu, walaupun sudah umur 54 tahun ataupun lebih dari itu, ini namanya hidayah. Allah sudah berikan hidayah, jangan kita sia-siakan. Kalau kita tahu apa yang ternyata kita lakukan selama ini tidak sesuai dengan dalil, ataupun kita ragu, apa yang saya lakukan selama ini sudah sesuai Al-Quran dan Sunnah atau tidak, tinggalkan. Sebab harus pasti, ilmu itu harus pasti. Apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu yang kita kerjakan. Apa yang kita masih ragu, ini sesuai atau tidak, atau yang sudah jelas-jelas kita tahu, ini tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun sudah kita lakukan semenjak kecil sampai menjelang kematian, harus kita tinggalkan. Harus kita tinggalkan. Ini yang dilakukan para sahabat Nabi SAW. Di antara para sahabat ada yang masuk Islam pada umur yang sudah sangat tua. Mereka meninggalkan semua kesalahan-kesalahan mereka dan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah merupakan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau memang salah, tinggalkan kesalahan itu dan ikuti hidayah, ikuti petunjuk. Jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan lupa untuk selalu menghadiri majelis ilmu, mendengarkan kajian-kajian ilmu yang benar, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Barangkali ini yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.